Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwah dan juga para akhwat, para hadirin dan juga hadirat, para pemirsa ASI Abdullah Rai dimanapun antum berada, dan khususnya para ikhwah yang ada di Bumiku Mengaji. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semuanya. Kemudian juga diberikan kesehatan dan juga usia serta waktu luang, sehingga pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-19 di antara 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana biasanya, insya Allah kita terlebih dahulu ingin mendengarkan hadis ini, dan satu di antara peserta bisa minta bantuannya, minta tolong untuk membaca hadisnya. Nah, baik. U'allimuka u'allimuka Bismillah. Nah, ya, ya. Ya. Hasanun, hasanun. Ya. Tirmidzi. Bisyiddati. Ya. Dia mengatakan rahimahullah, al-haditsu at-tasi' asyar. Hadis yang ke-19.
di antara 42 hadis yang merupakan fondasi dan juga pokok di dalam agama ini. Judul dari hadis ini adalah tentang pentingnya kita menjaga aturan-aturan Allah. Pentingnya kita mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana pentingnya memperhatikan, menjalankan syariat Allah dan manfaat yang diambil oleh seseorang ketika dia menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla di dalam dirinya. An Abil Abbas, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas, kunyahnya adalah Abul Abbas, ini adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas. Dia punya anak namanya Abdullah, dan Abdullah bin Abbas ini adalah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan ilmu. Beliau adalah termasuk Ahlul Bait, dan Allah SWT muliakan beliau dengan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Dan secara umum, beliau adalah orang yang alim di antara ulama-ulama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qala, beliau menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Suatu saat aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil ya. Jauh antara jarak Rasulullah SAW dengan beliau. Saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Beliau menceritakan bahwa suatu saat, suatu hari, beliau di belakang Rasulullah SAW. Tidak disebutkan di sini apakah di belakang di sini maksudnya adalah membonceng beliau, karena Nabi SAW terkadang beliau termasuk kerendah hatian beliau SAW memboncengkan orang di belakang beliau. Nah, ada kemungkinan di sini Abdullah bin Abbas membonceng di belakang Rasulullah SAW, dan ada kemungkinan beliau berjalan di belakang Rasulullah SAW. Baik. Ketika Nabi SAW bersama Abdullah bin Abbas, dan saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil, maka faqala li, beliau SAW mengatakan kepadaku, ya ghulam, wahai anak kecil. Beliau panggil dengan panggilan yang lembut, dan tujuannya adalah supaya anak yang berada di depannya mau mendengarkan apa yang beliau ucapkan. Demikianlah Nabi SAW mencontohkan bergaul dengan anak kecil, yaitu dengan merahmati mereka, baik dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan kita. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Hendaklah kalian menyayangi yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Nabi SAW memanggil dengan panggilan yang tentunya apabila anak kecil dipanggil dengan panggilan seperti ini, mereka akan senang. Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Beliau mengatakan,
ucapan ini sebelum memberikan wejangan, sebelum memberikan nasihat. Tujuannya adalah supaya anak tadi bersiap-siap menerima apa yang ingin beliau sampaikan. Dan menunjukkan bagaimana Nabi SAW berusaha untuk mentarbiyah, memberikan pendidikan, mendidik, membina. Termasuk diantaranya adalah anak-anak kecil. Dan kita perhatikan ini bukan anak beliau, tapi ini adalah termasuk keluarga beliau, anak paman beliau. Menunjukkan bahwasanya dakwah bukan hanya untuk orang dewasa saja, tapi kita perlu menanamkan pada diri anak-anak kita ataupun anak orang lain akidah yang benar tentang di dalam agama ini. Inni u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini penting diketahui bagi orang tua yang punya anak keturunan. Lihat apa yang diajarkan dan ditanamkan oleh Nabi SAW kepada anak-anak kecil di zaman beliau SAW, sehingga muncullah orang-orang yang hebat dari kalangan sahabat Nabi SAW, anak-anak yang mereka dididik dengan didikan Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Usamah bin Zaid, dan lain-lain. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi SAW, dan ini yang seharusnya kita tiru. Lihat apa yang akan dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Inni u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maksudnya adalah menjaga Allah di sini adalah menjaga batasan-batasannya, menjaga aturan-aturannya, menjaga syariatnya. Allah SWT telah menurunkan perintah, menurunkan larangan. Menjaga Allah SWT maksudnya adalah kita menjaga syariat tersebut. Kalau itu adalah sebuah perintah, maka kita jaga dengan cara mengamalkan, melaksanakan perintah tersebut, mempraktekkan di dalam diri kita. Kalau itu berupa larangan, maka menjaganya adalah dengan meninggalkan larangan tersebut. Ini maksud ihfazillah, adalah engkau menjaga Allah. Bukan yang dimaksud menjaga, yaitu menjaga Allah dari seluruh kejelekan, tidak. Karena Allah SWT dialah yang maha kuat dan kejelekan. Ini adalah Allah SWT yang menciptakan kebaikan dan juga kejelekan. Semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Tidak ada yang memudarati Allah. Maka yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga agamanya, menjaga perintah dan juga larangannya. Jagalah Allah SWT. Dan tentunya tidak mungkin seseorang bisa menjaga larangan, menjaga perintah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, kecuali kalau kita mau belajar. Karena orang tahu dulu, baru dia bisa menjalankan perintah. Seorang berilmu dulu, baru dia bisa menjauhi larangan. Tidak mungkin seseorang bisa menjaga Allah, menjaga perintah dan juga larangannya, kecuali setelah dia mau belajar. Ihfazillah, adalah engkau menjaga Allah. Awali dengan belajar, kemudian kita melaksanakan. Apa faedah dan apa balasan yang akan kita terima? Yahfazka, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Allah akan menjaga dirimu.
Kamu menjaga Allah, Allah akan menjaga diri. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Amalannya apa di sini? Menjaga Allah. Apa balasannya? Allah akan menjaga kita. Dan menjaga kita di sini umum. Menjaga agama kita terutama. Allah jadikan kita termasuk orang yang istiqomah, yang tetap di atas ketaatan kepada Allah. Menjaga dunia kita. Orang yang bertakwa kepada Allah, menjaga syariat Allah di dalam dirinya, maka Allah SWT akan menjaga hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Menjaga badan seseorang, sehingga orang yang selama masa mudanya dia digunakan untuk ketaatan, anggota badannya digunakan untuk ketaatan, Allah SWT akan menjaganya di masa tuanya. Orang yang menjaga ketaatan kepada Allah, termasuk di antara makna penjagaan di sini adalah Allah menjaga keturunannya. Allah menjaga anak-anaknya dengan sebab ketaatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, Allah SWT menceritakan tentang dua anak yatim yang Allah SWT bukakan bagi mereka rezeki. Sebabnya adalah wa kana abuhuma shalihan. Dahulu bapak keduanya adalah orang yang soleh. Dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya bapaknya di sini bukan bapaknya langsung, tapi bapak keberapa. Syahidnya, bagaimana Allah SWT menjaga anak keturunan dari orang yang soleh tadi. Nah, ini termasuk dorongan bagi kita, wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu, abi dan juga ummi yang memiliki anak-anak. Kalau kita ingin dijaga anak-anak kita, maka hendaklah kita menjaga Allah. Kalau ingin dijaga anak-anak kita sampai setelah kita meninggal dunia, maka hendaklah kita menjaga Allah. Bagaimana caranya? Kita lakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga sebagian salaf dahulu mereka melakukan ketaatan, melakukan sholat malam dan lain-lain. Mereka berkata, wahai anakku, ini demi kamu. Maksudnya adalah ketika seorang ayah, dia menjaga ketaatan, menjauhi kemaksiatan, maka yang akan mengambil faedah adalah anak keturunannya juga. Karena Allah SWT akan menjaga mereka. Kalau kita memang cinta kepada anak keturunan kita, cinta kepada putra-putri kita, kita mulai dari diri kita sendiri. Jagalah Allah SWT, taatilah Allah, laksanakan perintah Allah, dan jauhilah larangan Allah SWT. Termasuk di antaranya adalah Allah SWT akan menjaga harta kita, menjaga istri kita. Ini semuanya masuk di dalam sabda Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Hendaklah engkau menjaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Nah, ini harus senantiasa kita ingat bahwasanya ketaatan kita kepada Allah SWT ini banyak faedahnya. Samping tentunya pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat, maka di sana ada pahala dunia yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini nasihat yang pertama yang Nabi SAW berikan kepada Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, wahai anak kecil, niscaya Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Nasihat yang kedua, hendaklah engkau menjaga Allah. Taatilah perintahnya, jauhilah larangannya. Tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Setiap kali engkau memerlukan
bantuan Allah SWT, dan masing-masing dari kita fakir kepada Allah SWT. Ketika engkau membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan di waktu sempit, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di depanmu. Maksudnya adalah Allah SWT akan melindungimu, menolongmu, memberikan kemudahan kepadamu. Ini faedah yang kedua dari menjaga aturan-aturan Allah SWT. Allah SWT akan senantiasa berada di depannya ketika dia memerlukan pertolongan, ketika dia membutuhkan bantuan, kemudahan, maka Allah SWT akan senantiasa membantunya dan memudahkan urusannya. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki kelebihan yang seperti ini? Masing-masing dari kita menghadapi kesulitan, pernah menghadapi musibah. Sebesar apapun musibah yang menimpa seseorang, ketika Allah berada di depannya dan membantunya, memudahkan urusannya, maka segala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Allah SWT mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah SWT akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ini diantara keutamaan taat kepada Allah SWT, keutamaan bertakwa kepada Allah SWT. Nasihat yang agung dan nasihat yang indah yang Rasulullah SAW berikan kepada seorang anak, dan beliau adalah Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di depan. Kemudian nasihat yang ketiga, beliau SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, maka adalah engkau meminta kepada Allah. Kalau engkau memiliki hajah, memiliki keperluan, memiliki kebutuhan, menginginkan sesuatu, mintalah kepada Zat yang Maha mampu untuk mengabulkan apa yang engkau inginkan. Kita ingin rezeki, kita ingin masuk ke dalam surga, kita ingin melihat wajah Allah, kita ingin memiliki keturunan yang saleh, kita ingin dikeluarkan dari musibah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan kita bertawakal kepada makhluk. Allah SWT dialah yang mengabulkan segala sesuatu. Seluruh perkara ini ada di tangan Allah. Maka idza sa'alta, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, dan saat itu dia masih dalam keadaan masih kecil, belum balik. Dan kita tahu bahwasanya terkadang anak kecil ya mereka sering meminta, minta kepada orang tuanya, minta kepada temannya dan lain-lain. Maka ditanamkan dari kecil supaya dia kalau meminta, memiliki hajat, maka seseorang meminta kepada Allah SWT. Jangan sampai tergantung kepada makhluk, tergantung kepada selain Allah. Kalau perkaranya adalah sesuatu yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah, tentunya harus dalam keadaan demikian kita meminta kepada Allah SWT. Masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, turunnya hujan, anak yang saleh. Siapa yang bisa menjadikan itu semuanya? Allah SWT. Jangan meminta kepada selain Allah. Tapi di sana ada perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk. Maka selama kita bisa melakukan itu sendiri, maka tentunya lebih afdalnya kita melakukan itu sendiri.
Meskipun bisa dilakukan oleh seseorang. Biasakan kalau memang kita mampu untuk melakukan sesuatu, ya kita lakukan sendiri. Dahulu sebagian salaf demikian yang mereka lakukan. Kalau memang masih bisa mereka lakukan, mereka tidak mau menyuruh orang lain. Misalnya ada di antara mereka yang berada di atas onta, kemudian ada barangnya yang jatuh. Dia tidak menyuruh orang lain yang ada di bawah untuk mengambilkan. Selama dia masih bisa turun dan mengambil sendiri, maka dia mengambil sendiri. Afdalnya demikian, supaya seseorang membiasakan tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah. Tapi seandainya seseorang meminta bantuan kepada orang lain, meskipun dia mampu untuk melakukannya, ya tidak masalah, bukan sebuah dosa. Apalagi kalau memang dalam perkara-perkara yang tidak mungkin atau tidak bisa dia lakukan sendiri, dia butuh bantuan orang lain, maka silakan, tidak masalah, itu bukan sebuah dosa. Boleh seseorang meminta bantuan orang lain di dalam perkara yang mereka mampu. Tapi kalau memang kita masih bisa untuk melakukan sendiri, maka itulah yang diutamakan. Ini kita didik anak-anak kita juga demikian. Meskipun kita punya uang, kita mungkin bisa menyuruh pembantu, kita bisa menyuruh sopir, menyuruh orang lain, tapi biasakan untuk tidak bergantung kepada manusia. Tapi seandainya kita terpaksa atau meminta bantuan kepada orang lain, tetap yang namanya tawakal, ketergantungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh bertawakal dan tidak boleh tergantung kepada makhluk. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalimat yang keempat, kalau kamu meminta bantuan, maka minta bantuanlah kepada Allah. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam melakukan sesuatu, dalam belajar, bekerja, melakukan ibadah, atau melakukan perkara-perkara dunia yang diperbolehkan, tidak mungkin kita bisa melakukan itu semuanya kecuali dengan haunullah, kecuali dengan bantuan Allah. Maka seorang muslim meminta bantuan dan meminta pertolongan, meminta kemudahan dari Allah SWT. Ya Allah, mudahkan saya dalam menuntut ilmu, mudahkan saya dalam memahami ilmu agama, mudahkan saya di dalam menghafal Al-Quran, mudahkan saya untuk melakukan salat malam. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta bantuan, meminta pertolongan, maka adalah engkau meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kalau dalam perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah, tentunya isti'anah hanya kepada Allah SWT. Tapi kalau di sana ya dan boleh seseorang beristi'anah kepada makhluk, tapi dengan syarat-syarat. Meminta bantuan kepada makhluk boleh dengan syarat-syarat. Minta bantuan kepada polisi atau minta bantuan kepada seseorang, silakan. Tapi pertama, di dalam perkara yang dihalalkan. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh kita bertawakal kepada makhluk tersebut. Kemudian makhluk tersebut dalam keadaan hidup, dalam keadaan berada di depan kita. Hidup, berada di depan kita, artinya mendengar apa yang kita ucapkan, baik di depan kita ataupun di tempat yang jauh. Kemudian yang ketiga, di dalam perkara yang diperbolehkan. Yang keempat, tidak boleh kita tawakal kepada makhluk tadi. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan meminta pertolongan kepada Allah ini di antara sebab yang utama seseorang istiqomah, terutama dalam masalah ibadah. Setiap kali kita akan melakukan ibadah, usahakan ya seseorang bergantung,
meminta bantuan kepada Allah. Mudahkan ya Allah aku untuk melakukan sholat malam. Mudahkan ya Allah aku untuk menjaga hijab. Mudahkan untuk menuntut ilmu. Bertawakal hanya kepada Allah. Jangan sampai seseorang melupakan Allah dalam melakukan berbagai amal soleh. Atau juga termasuk amalan-amalan dunia. Jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. Jangan sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri dan lupa tidak meminta pertolongan kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Isti'anah ini termasuk ibadah ya. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini kalimat yang keempat yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Yang selanjutnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah wahai anak kecil, seandainya umat itu seluruh manusia, seluruh makhluk, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Ingin menyelamatkan kamu misalnya dari sebuah musibah, atau memberikan rezeki, memberikan uang kepadamu, memberikan harta. Seandainya mereka semuanya berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka niscaya tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tulis. Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya si fulan ini akan mendapatkan harta, si fulan akan selamat dari musibah, si fulan akan selamat dari kecelakaan. Tidak mungkin mereka bisa memberikan kepadamu manfaat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Ya, ini termasuk keimanan dengan takdir. Bahwasanya makhluk-makhluk ini semuanya berada di bawah kekuasaan Allah SWT. Orang yang kaya, orang tua kita, orang yang ada di sekitar kita, yang mereka senantiasa memberikan manfaat kepada kita, itu mereka tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Tidak akan lebih dari itu. Ada orang yang ngasih kita misalnya 200.000, memberikan manfaat kepada kita. Ketahuilah bahwasanya apa yang dia lakukan itu sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Dia tidak mungkin memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Orang yang menyelamatkan dirimu, memberikan antum ilmu, menjaga dirimu, tidak mungkin mereka bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang Allah tulis. Jadi kalau mau bersyukur, bersyukur kepada Allah. Kalau mau memuji, memuji kepada Allah. Dan silakan kita berterima kasih pada manusia. Karena memang kita diperintahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tapi ujian dan menisbahkan kenikmatannya hanya kepada Allah SWT semata, ini sesuatu yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan dan manfaat yang sampai kepada kita dari manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Wajib menyerahkan, menyandarkan kenikmatan-kenikmatan dan manfaat tersebut kepada Allah. Bukan berarti kita tidak bersyukur kepada manusia, tetap kita bersyukur. Bahkan syukur kita kepada manusia dan ucapan terima kasih kita kepada manusia
adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah dan keyakinan yang patut untuk kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Jangan sampai mereka hanya melihat zahirnya kemudian lupa kepada Allah. Makanya kalau kita mendapatkan kenikmatan, Allah SWT memberikan kelebihan, sandarkan itu semua kepada Allah. Ini Allah yang meluaskan rezeki kita, alhamdulillah. Allah yang memberikan kamu ketampanan, Allah yang memberikan kamu kecerdasan. Jangan sampai mereka lupa kepada Allah. Kita puji, Masya Allah, pintar, Masya Allah, demikian dan demikian. Kemudian kita tidak sebutkan Allah, tidak mengingatkan dia bahwasanya ini semua adalah pemberian Allah. Harta juga demikian. Kita sampaikan ini adalah Allah yang memberikan, Allah yang meluaskan abi dan juga umi dalam masalah rezeki. Di sana ada orang yang Allah sempitkan. Jangan sampai kita meremehkan mereka, karena Allah SWT yang meluaskan rezeki untuk kita, dia juga yang mampu untuk meluaskan rezeki bagi mereka. Allah yang menyempitkan rezeki bagi mereka, mampu untuk menjadikan kita juga sempit rezekinya. Sandarkan semuanya kepada Allah SWT. Sebaliknya, wa in istama'u, kalau mereka berkumpul ala ayyadurruk, untuk memberikan mudarat kepadamu, bisyai'in, memberikan mudarat kepadamu. Seandainya makhluk semuanya berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, ada yang ingin menyakiti, ada yang ingin memukul, ada yang ingin membunuh, ada yang ingin menghilangkan kenikmatan dari kita, semua berkumpul untuk menyakiti kita. Lam yadurruk, niscaya mereka tidak akan bisa memudarati kamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Gak mungkin lepas dari itu semua. Jadi kalau ada orang yang memudarati, ada orang yang mengambil harta kita, ada orang yang memukul kita, ingat bahwasanya itu semua sudah ditulis oleh Allah SWT. Tidak mungkin seseorang terlepas dari apa yang sudah Allah tulis. Dan tidak mungkin mereka melakukan lebih dari itu. Kalau memang bukan takdirnya saat itu mati, ya mereka tidak akan mungkin membunuh. Tidak mungkin kita mati. Meskipun menurut zahirnya perkiraan orang, ya seseorang meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau Allah SWT tidak menuliskan untuk seseorang dia meninggal di hari tersebut dengan sebab itu, maka tidak mungkin dia akan meninggal dunia. Tidak akan lebih dari apa yang sudah Allah tulis. Nah ini kalau ditanamkan pada diri seorang anak, maka dia akan tumbuh menjadi seorang anak yang pemberani. Seorang anak yang percaya diri, bertawakal hanya kepada Allah SWT. Sehingga kita lihat dahulu anak-anak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah anak-anak yang pemberani. Ya, mereka adalah anak-anak yang pemberani. Umur 15 tahun, 14 tahun, dikisahkan bahwasanya mereka sudah berlomba-lomba untuk mengikuti perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal perang ada pertumpahan darah, mungkin seseorang bisa cacat, tapi mereka yakin tidak mungkin mereka termudarati kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Ini yang harus ditanamkan pada diri anak-anak kita, sehingga mereka menjadi seorang pemuda, menjadi seorang pemudi yang memiliki jiwa yang tangguh, tawakal yang kuat hanya kepada Allah SWT. Semuanya sudah ditakdirkan. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat
dan lembaran-lembaran telah kering. Maksud dari ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasanya takdir ini sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan apa yang Allah tulis akan terjadi. Masalah rezeki, masalah jodoh, masalah ajal sudah ditulis oleh Allah SWT, dan itu pasti akan terjadi. Bahkan termasuk diantaranya adalah masuknya seseorang ke dalam surga, masuknya seseorang ke dalam neraka, sudah ditulis oleh Allah SWT. Nah, ini hal yang harus kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita tentang masalah beriman dengan takdir. Apakah kemudian kita tidak mengambil sebab dan kemudian kita mengatakan bertawakal? Jawabannya tentunya tidak. Nanti akan disebutkan dalam lafaz yang lain bagaimana seseorang juga mengambil sebab. Beriman dengan takdir tidak menafikan kita mengambil sebab dalam berbagai kebaikan. Kita sakit, ya kita mengambil sebab kesembuhan dengan cara berobat. Kita ingin anak, maka kita menikah. Kita ingin rezeki, maka kita bekerja. Itu perkara-perkara dunia. Demikian pula perkara akhirat. Kita ingin masuk surga, maka kita beriman dan juga beramal soleh, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Makanya tadi di awal hadis apa tadi? Ihfadillah, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah. Berarti kita disuruh untuk mengambil sebab, beriman dan beramal soleh. Jangan sampai seseorang hanya mengambil akhir hadisnya kemudian meninggalkan awal hadisnya. Kita diperintahkan untuk beriman, beramal soleh, menjaga Allah SWT, menjaga agamanya. Kemudian beliau mengatakan rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Di dalam sunannya, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh selain beliau. Lafadznya ihfadillah tajidahu amamaka. Dalam engkau menjaga Allah, bisa engkau akan mendapatkan Allah berada di depanmu. Dan ini semakna dengan lafaz yang awal tadi, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di depanmu. Itu ketika engkau membutuhkan pertolongan, Allah berada di depanmu, menolongmu, memudahkan urusanmu. Balasan bagi orang yang juga menjaga Allah, menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Bila engkau mengenal Allah ketika dalam keadaan engkau longgar, dalam keadaan engkau nyaman, dalam keadaan engkau mendapatkan nikmat, kenalilah Allah. Itu jangan lupakan Allah. Pas kita sedang diluaskan rezekinya, jangan lupakan Allah. Tetap kita menjaga amal kita, iman kita, bersedekah, ingat kepada Allah SWT, membayar zakat yang wajib. Dalam keadaan kita sehat, maka gunakan kesehatan kita untuk ketaatan kepada Allah. Dalam keadaan kita memiliki waktu luang, gunakan untuk beribadah. Ta'arraf ilallah, dan engkau mengenal Allah SWT ketika dalam keadaan engkau longgar. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah SWT akan mengenal dirimu ketika engkau dalam keadaan susah. Karena seseorang nggak mungkin hidup dalam keadaan nikmat terus, nyaman terus. Akan ada satu waktu di mana dia dalam keadaan susah. Dan dalam keadaan seperti itu kita sangat membutuhkan pertolongan dan kemudahan dari
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketika kita dulu dalam keadaan senang, dalam keadaan longgar, kita dulu ingat kepada Allah, bisa dalam keadaan susah Allah akan ingat kita. Dan tentunya sebaliknya ya. Kalau dulu pas kita dalam keadaan longgar kok kita lupa kepada Allah, ya, dalam keadaan senang kita tidak ingat kepada Allah, justru malah banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Padahal mungkin dulu seseorang rajin berdoa, tapi ketika dia mendapatkan kelonggaran, kenikmatan, justru dia lupa kepada Allah. Maka dikhawatirkan orang yang demikian, setelah itu dia mendapatkan musibah, Allah tidak mengenalnya. Allah tidak mengenalnya, tidak memudahkan urusannya, membiarkan dia dalam keadaan kesusahan. Ta'arraf ilallahi firraha. Adalah engkau mengenal Allah ketika engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan longgar. Dan ini adalah nasihat yang agung dari Rasulullah SAW kepada seorang anak, ya, seorang anak kecil seperti Abdullah bin Abbas, dan tentunya ini adalah bisa kita praktekkan untuk anak-anak kita. Dan kita ulang-ulang. Karena yang namanya anak-anak ini sering lupanya. Ya. Tidak masalah kita ulang-ulang nasihat-nasihat seperti ini. Supaya dia ingat terus nanti. Ya, sampai dia besar dan dia bisa sampaikan ini juga kepada anak keturunan mereka. Kaidah. Orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadanya dalam keadaan susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu niscaya tidak akan menimpamu. Maksudnya, apa yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz tidak akan mengenai dirimu, maka tidak akan mengenai dirimu. Jadi nggak mungkin terjadi sesuatu di dunia ini yang keluar dari apa yang sudah Allah tulis. Kalau ditulis oleh Allah, kamu tidak kena, ya tidak akan kena. Nah ini makanya dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum dikenal mereka adalah pasukan yang paling berani. Karena mereka berprinsip beriman dengan takdir, apa yang luput darinya tidak akan mungkin menimpa dia. Meskipun dia dikepung oleh musuh memiliki senjata yang bermacam-macam dan luar biasa. Mereka bersenjata dengan senjata yang mereka mampu. Tapi mereka yakin tidak mungkin mengenai mereka kecuali apa yang sudah Allah tulis. Apa yang luput darinya tidak mungkin menimpanya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang ditulis oleh Allah menimpamu, maka tidak akan mungkin lepas darimu. Kalau sudah ditulis oleh Allah mati, ya akan mati. Akan sampai ajalnya. Kalau Allah SWT sudah menentukan bahwasanya si fulan akan meninggal misalnya di sebuah daerah A misalnya, sementara dia tinggal di daerah B, daerah yang jauh. Kalau memang sudah ditakdirkan meninggalnya di A, maka Allah SWT akan menjadikan di sana sebab di mana dia akan meninggalkan kota B dan akan menuju kota A dan meninggal di sana. Akan ada di sana sebabnya. Apa yang sudah Allah takdirkan pasti akan menimpa seseorang. Dan ini semakna dengan lafaz yang pertama tadi, seandainya umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak mungkin mereka bisa memberikan manfaat kecuali apa yang sudah Allah tulis. Sebaliknya, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat, bisa mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali dengan apa yang Allah tulis. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu datang bersama kesabaran.
Ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menekankan supaya kita ini bersabar dalam dakwah, ya, dan juga dalam perkara yang lain. Bersabar itu maknanya diantaranya adalah bersabar dalam menjalankan perintah, bersabar dalam menjauhi larangan, bersabar dalam menghadapi musibah. Pertolongan Allah datang ketika kita bersabar. Dakwah diganggu, dicela, dikucilkan, dibicarakan, bersabar. Kalau kita bersabar dan terus berada di atas sunnah, menjalankan agama, niscaya akan datang pertolongan Allah. Dan ini adalah sebuah rumus, sebuah sunnatullah. Maksudnya pertolongan Allah ini bersama kesabaran. Nah, kalau kita tidak bersabar, yang dikhawatirkan tidak datang pertolongan Allah. Bersabar dengan kesabaran yang indah, ya. Kesabaran yang indah, yang tidak ada di sana ratapan, tidak ada di sana ucapan yang mencela atau tidak ridha dengan takdir Allah misalnya. Kita bersabar dengan kesabaran yang indah, yang baik. Maka insya Allah yang akan didapatkan oleh seseorang adalah pertolongan dari Allah. Dahulu Nabi SAW berdakwah dan beliau bersabar. Lihat bagaimana Allah SWT menurunkan pertolongan kepada beliau. Para sahabat juga demikian, para imam dan orang-orang yang saleh. Mereka dahulu bersabar dan mereka mendapatkan setelah itu pertolongan dan juga kemudahan dari Allah SWT. Jadi menunjukkan keimanan dengan takdir itu diiringi dengan mengambil sebab. Pertolongan Allah itu sudah ditakdirkan, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Bersabar. Maka seseorang bersabar supaya Allah SWT memberikan pertolongan. Wa annal faraja ma'al karb, dan sesungguhnya yang namanya jalan keluar itu bersama dengan al-karbi, yaitu kesusahan. Artinya orang yang mendapatkan kesusahan, dia tidak akan seterusnya mendapatkan kesusahan tersebut. Akan ada di sana al-faraj, akan ada di sana jalan keluar. Iya, Allah SWT terkadang menguji seseorang dengan kesusahan, dengan musibah. Ketahuilah bahwasanya setelah musibah, setelah kesusahan, insya Allah ada jalan keluar, ada kesenggangan, ada kelonggaran. Oleh karena itu seseorang senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah SWT, dan mengingat hadis Nabi SAW, wa annal faraja ma'al karb, dan kelonggaran itu bersama dengan kesusahan. Ada di sana al-faraj, di sana ada titiknya, ada titik hentinya, ada selesainya. Mungkin ada di antara kita yang sekarang merasakan sakit, ada yang ditimpa ujian dari keluarganya atau berkaitan dengan hartanya. Ketahuilah bahwasanya kelonggaran itu bersama dengan al-karb. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini kabar dari Nabi SAW, dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimat yang indah, kabar yang menggembirakan dari Allah SWT, bahwasanya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga seorang muslim dan juga muslimah ketika mendengar ayat seperti ini, mendengar hadis seperti ini, seorang sadar bahwasanya insya Allah akan Allah SWT berikan kemudahan di dalam urusannya. Dan Allah SWT mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan
prasangka hambaku kepadaku. Artinya kalau kita berprasangka baik kepada Allah, niscaya Allah SWT akan memberikan kebaikan. Dulu ketika pandemi, ya di mana-mana sedunia terjadi pandemi, bagaimana banyaknya orang yang meninggal dunia, baik dari petugas kesehatan maupun orang umum, bagaimana mempengaruhi ekonomi dan lain-lain. Ketika kita melihatnya demikian, mungkin banyak di antara kita yang berpikir, terus sampai kapan ya keadaan yang seperti ini? Manusia tidak bisa hidup normal seperti dahulu. Tapi ketika seorang kembali kepada dalil dan bahwasanya setiap kesulitan itu ada kemudahan, maka dia yakin bahwasanya insya Allah akan ada akhirnya. Alhamdulillah. Allah SWT memberikan kemudahan. Sebelumnya kita di masa pandemi menghadapi berbagai kesulitan. Allah SWT sedikit demi sedikit buka. Allah SWT berikan di sana kemudahan. Sampai akhirnya Allah SWT, alhamdulillah. Ya sekarang kita bisa hidup ya seperti dulunya dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, tidak terkekang seperti ketika kita dalam keadaan pandemi. Yakin bahwasanya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah ini kalau ditekankan kepada anak-anak kita dan berulang-ulang kita sampaikan kepada mereka, insya Allah kita akan memiliki anak-anak yang tidak takut dengan masa depan, akan menghadapi berbagai permasalahan dunia ini dengan tegar, bukan menjadi orang-orang yang cengeng, menjadi orang-orang yang mudah berputus asa. Caranya bagaimana ya? Kita ulang-ulang nasihat-nasihat yang seperti ini. Jangankan anak kecil ya, kita pun ketika kita mendengar hadis-hadis seperti ini akan terasa pada diri kita. Yang sebelumnya kita putus asa, kita mulai tumbuh di dalam diri kita harapan, husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sebelumnya penakut menjadi seorang yang pemberani. Yang sebelumnya dia tidak bersabar menjadi orang yang mau untuk bersabar dalam menghadapi berbagai musibah. Nah ini adalah penjelasan singkat dari hadis yang ke-19 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, 10 menit. Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihat dan pencerahannya. Ketika kita banyak berjanji untuk lebih baik, kemudian menetapkan target akan melakukan ini dan itu, tetapi pada kenyataannya banyak lalai jadi janji untuk diri sendiri itu tidak terlaksana. Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ini, dan apakah ini termasuk berjanji kepada Allah yang tidak ditepati, dan bagaimana penjelasannya atas apa yang harus dilakukan supaya lebih baik lagi. Jazakumullah khairan. Ya. Bagus ya, seseorang punya target, punya keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan kepada dirinya, ya Allah saya ingin hari ini selesai misalnya 1 juz. Ya Allah nanti malam saya ingin melakukan sholat. Bagus, itu keinginan yang baik. Dan seseorang berusaha untuk mengambil sebabnya. Bagaimana supaya dia bisa melaksanakan apa yang dia inginkan tersebut. Jangan lupa dia meminta pertolongan kepada Allah. Keinginan-keinginan yang baik tadi
kita berusaha untuk mengambil sebabnya dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam melakukan berbagai kebaikan yang ingin kita lakukan tadi. Apakah ketika seseorang kemudian tidak bisa melaksanakan, kemudian dikatakan dia berdosa atau dia menyelisih janjinya kepada Allah? Tentunya tidak demikian. Karena hanya sekedar memiliki target itu tidak kemudian dihukumi sebagai orang yang bernazar. Bernazar lain lagi. Bernazar kita mewajibkan atas kita sesuatu yang tidak wajib. Itu namanya bernazar. Ini harus kita tunaikan yang demikian. Karena ini adalah hutang kita kepada Allah. Kita mewajibkan atas diri kita sesuatu yang tidak wajib. Adapun seseorang hanya sekedar mengatakan saya akan melakukan ini, saya akan membaca, saya akan mengamalkan sebuah amalan, kemudian tidak tercapai, maka tidak kita katakan dia ingkar janji kepada Allah, tidak. Maka dia perlu memperbaiki diri, mengambil sebab. Artinya kalau kita memang punya niat yang sungguh-sungguh, ihris ala ma yanfa'u, kata Nabi. Hendaklah engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Kita ambil sebab-sebab yang bisa mewujudkan. Kemudian kita wasta'in billah, dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah SWT. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, qadarullah wa masya'a fa'al. Kita katakan ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Jawabannya. Berikutnya mungkin kita ke penanya langsung, Ustadz. Ada yang sudah raise hand. Salam kepada Umu Amar dari Amerika. Ya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan juga dari Ummahat yang Ana gabungkan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, mohon penjelasannya tentang jangan khawatir di masa depan, konsentrasilah di hari ini, dan juga tidak perlu terlarut dengan masa lalu yang dikaitkan dengan takdir yang sudah Allah tetapkan, Ustadz. Bagaimana menyikapinya juga bila ternyata setelah prepare kita terjadi musibah, padahal juga ada malaikat yang menjaga manusia dari depan dan dari belakangnya. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Baik. Apa yang disampaikan dalam pertanyaan tadi berkaitan semuanya dengan takdir Allah SWT. Kalau seseorang meyakini bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah tulis pasti akan terjadi, maka di antara faedahnya seseorang tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang, terutama masalah rezeki. Allah SWT telah tulis rezeki tersebut. Tidak mungkin seseorang meninggal dunia kecuali setelah sempurna rezekinya, sebagaimana dalam hadis. Demikian pula seseorang ketika mengetahui bahwasanya segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah, maka apa yang terjadi di masa lalu, ya jangan dia berlarut-larut bersedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kalau memang di sana terjadi musibah yang sudah berlalu, yang dia alami, yang menimpanya, maka itulah yang memang yang Allah kehendaki. Jangan sampai seseorang kemudian memudorati dirinya, bersedih dan berlebihan dalam bersedih memikirkan perkara tersebut. Kalau dia kembali kepada dalil mengetahui bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan, maka insya Allah akan ada di dalam hatinya ketenangan. Itu semua terjadi dengan izin Allah. Ma asabaka min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kalau kita
ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, ya sudah, insya Allah akan hilang dari diri seseorang kesedihan yang berlarut-larut, yang bisa memudarati kejiwaan, bisa memudarati badan seseorang. Dan betul, bahwasanya kita konsentrasi dengan apa yang ada di depan kita sekarang ini. Apa yang menjadi kewajiban kita sekarang? Kita sebagai seorang ayah, ada kewajiban untuk menafkahi, ada kewajiban untuk memberikan tarbiyah. Kita sebagai seorang ibu juga demikian, ada tanggung jawab sebagai seorang istri, tanggung jawab kepada anak-anak. Yang kita pikirkan, kita konsentrasi yang ada di depan kita sekarang. Jangan seseorang terlalu bersedih dengan apa yang sudah berlalu, kemudian dia khawatir dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Yang memberikan rezeki kepada kita sekarang, dialah yang akan memberikan rezeki kepada kita nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang masalah apa tadi? Penjagaan dari malaikat, Ustaz. Betul, bahwasanya Allah SWT telah menciptakan di sana malaikat yang menjaga manusia, ya, dari berbagai bencana. Dan disebutkan juga bahwasanya ketika sudah datang takdir Allah, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya mereka mengikuti apa yang sebenarnya Allah SWT takdirkan. Jadi bukan berarti ketika Allah SWT menciptakan malaikat yang menjaga dari bencana, kemudian manusia tidak mungkin dia terkena musibah, tidak mungkin dia sakit, tidak mungkin dia kecelakaan, tidak. Disebutkan dalam hadis, kalau sudah datang takdir Allah, maka mereka berlepas diri. Ya, kalau sudah datang takdir Allah, maka mereka berlepas diri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat, mereka bertugas untuk menjaga seorang manusia dari sebuah bencana atau sebuah musibah. Kemudian apabila Allah SWT menghendaki untuk memberikan kepada orang tersebut kecelakaan atau sakit dan seterusnya, maka yang namanya malaikat, mereka pun makhluk Allah, tidak bisa menentang apa yang sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah inginkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Itu pertanyaan lagi Ustaz ya. ya. Dari ada yang resen juga dari Ummu Fauzan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau aja Ustaz, jazakallah khairan untuk waktunya. Kalau saya pernah, kan anak ikut HSI aktif di tempat antum, anak pernah dengar kajian antum tentang takdir sudah ditulis 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Yang ingin anak tanyakan, ketika takdir kita sudah ditulis, itu na'udzubillah dari kematian yang buruk gitu, bisa nggak kita merubah takdir itu, misalnya ya Allah wafatkanlah hamba di kota Madinah dan makamkanlah hamba di Baki gitu, itu bisa nggak merubah takdir yang seperti itu? Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, maka tentunya demikian tidak bisa dirubah. Seseorang tidak bisa merubah apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Namun seseorang berbaik sangka kepada Allah SWT. Allah SWT memilih dia di antara sekian banyak manusia, dibukakan hatinya untuk Islam, dibukakan hatinya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dimudahkan untuk bersujud, ya, meletakkan sesuatu yang paling berharga pada dirinya di tempat yang serendah-rendahnya.
dimudahkan lisannya untuk mengucapkan Allah, mengucapkan subhanallah, mengatakan la ilaha illallah, muncul di dalam hatinya husnudzon kepada Allah SWT. Selama dia menjaga ketaatan lahir dan juga batin, maka dia husnudzon kepada Allah SWT untuk bahwasanya Allah SWT akan mematikan dia di atas kebaikan. Ini hendaklah ada pada diri seseorang. Dan sekali lagi Allah SWT mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka baik hambaku kepada diriku. Jadi kalau seseorang istiqamah, maka insya Allah dia akan mati di atas kebaikan. Seseorang itu mati sesuai dengan keadaan dia ketika masih hidup. Kalau biasanya bertauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka husnudzon kepada Allah, Allah SWT akan mematikan dia di atas tauhid tersebut, mematikan dia di atas sunnah. Kemudian juga tentunya dia berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Dan doa-doa yang lain yang isinya adalah seseorang meminta kepada Allah SWT ketetapan hati. Tawaffani musliman, matikanlah aku di atas keislaman, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Seorang mengambil sebab, beramal, istiqamah, berdoa, dan husnudzon kepada Allah SWT, semoga sebagaimana dia hidup dalam keadaan di atas Islam, hidup dalam keadaan di atas sunnah dan juga ketaatan kepada Allah, berharap semoga Allah SWT juga mematikan dia di atas kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dari pertanyaan terakhir ini, dan sekaligus juga menutup kajian kita malam